Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Hari ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran aktivitas senam lantai. Materi pelajaran PJOK kelas 7. Mohon disimak baik-baik. Aktivitas senam dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama hakikat senam lantai, yang kedua aktivitas pembelajaran senam lantai, dan yang ketiga aktivitas pembelajaran rangkaian senam lantai. Hakikat senam lantai. Senam dapat diartikan sebagai setiap bentuk pembelajaran fisik yang disusun secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian senam lantai. Senam lantai adalah satu dari rumpun senam. Sesuai dengan istilah lantai, maka gerakan-gerakan atau bentuk pembelajarannya dilakukan di lantai. Jadi, lantai atau matraslah yang merupakan alat yang dipergunakannya. 2. Manfaat latihan senam lantai. A. Manfaat fisik. Senam adalah kegiatan utama yang paling bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak. B. Manfaat mental dan sosial. Ketika mengikuti senam, kamu dituntut untuk berpikir sendiri tentang pengembangan keterampilannya. B. Aktivitas pembelajaran senam lantai. 1. Aktivitas pembelajaran guling depan. Gerakan guling depan adalah gerakan mengguling atau menggelinding ke depan membulat. A. Aktivitas pembelajaran guling depan dari sikap awal jongkok. B. Aktivitas pembelajaran guling depan dari sikap awal berdiri. C. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat guling depan. D. Cara memberi bantuan guling depan. Yang pertama adalah contoh gambar sikap awalan jongkok. Cara melakukannya, sikap awal jongkok, kedua kaki rapat, letakkan lutut ke dada. Kedua tangan menumpuk di depan ujung kaki kira-kira 40 cm. Kemudian, bengkokkan kedua tangan, letakkan ke pundak pada matras dengan menunduk kepala dan dagu sampai ke dada. Yang kedua adalah contoh gambar sikap awalan berdiri. Cara melakukannya adalah 1. Sikap awal berdiri dengan kedua kaki rapat, lalu letakkan kedua telapak tangan di atas matras selebar bahu, di depan ujung kaki sejauh kurang lebih 50 cm. 2. Bengkokkan kedua tangan, lalu letakkan pundak di atas matras dan kepala dilipat sampai dagu menempel bagian dada. 3. Selanjutnya dengan bergurit ke depan, yaitu saat panggul menyentuh matras, lipat kedua kaki dan pegang tulang kering dengan kedua tangan menuju ke posisi jongkok. Dan yang ketiga adalah cara gambar bantuan guling depan, yaitu cara melakukannya. Cara pertama, pegang belakang kepala kamu, membantu menekukan dan menolakkan pada kedua lutut. 2. Mendorong pada punggung kamu pada saat akan duduk. Aktivitas pembelajaran guling belakang. Guling ke belakang adalah menggulundung ke belakang. Posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada. A. Aktivitas pembelajaran variasi guling belakang. B. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat guling belakang. C. Aktivitas pembelajaran memberi bantuan guling belakang. Berikut ini adalah contoh gambar gerakan-gerakan guling belakang. Cara melakukan guling belakang yaitu sikap awal dalam posisi jongkok, kedua tangan ditekuk, dan telapak tangan di atas bahu menghadap ke atas dan kaki sedikit rapat. 2. Kepala ditundukkan, kemudian kaki menolak ke belakang. Pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan siap menolak. 4. Kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu oleh kedua tangan menolak kuat dan kedua kaki dilipat sampai ujung kaki dapat di atas matras, sikap bandan jongkok. Gambar yang kedua yaitu cara memberi bantuan guling belakang.
Cara melakukannya yaitu menopang dan mendorong pinggang ke arah guling ke belakang. 2. Mengangkat panggul kamu dan membawanya ke arah guling. Dan gambar yang ketiga yaitu cara melakukan variasi gerakan guling ke belakang. Aktivitas pembelajaran guling lenting. A. Cara melakukan guling lenting. Guling lenting adalah suatu gerakan lenting badan ke atas depan yang disebabkan oleh lemparan kedua kaki dan tolakan kedua tangan. Dari sikap setengah guling ke depan atau setengah guling ke depan dengan kedua kaki rapat dan lutut lurus. B. Bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran gerak guling lenting. C. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada aktivitas pembelajaran guling lenting. Ini adalah contoh gerakan guling lenting. Cara melakukannya adalah: 1. Sikap awal, berdiri tegak dengan kedua kaki rapat dan kedua lengan diangkat lurus. Kemudian letakkan tangkuk di antara kedua tangan sambil sikap guling depan, kedua kaki dijaga agar tetap lurus. 2. Sikap pelaksanaan. Ketika posisi untuk guling depan telah tercapai, segera gulingkan badan ke depan. Lecutkan ini menyebabkan badan melenting ke depan untuk memberikan dorongan sehingga badan terangkat. 3. Sikap akhir. Ketika layangan selesai, kedua kaki segera mendarat, badan tetap melenting, kedua lengan tetap terus terangkat lurus. Gerakan akhir adalah berdiri tegak. Aktivitas pembelajaran rangkaian senam. Tujuan rangkaian gerakan senam lantai adalah untuk mengkombinasikan teknik senam lantai yang telah dipelajari. 1. Aktivitas pembelajaran rangkaian gerakan guling depan dan guling belakang. 2. Aktivitas pembelajaran rangkaian gerak guling belakang dan guling lenting. 3. Aktivitas pembelajaran rangkaian gerakan guling depan dan guling lenting. Berikut ini adalah contoh gambar gerakan rangkaian gerakan guling depan dan guling belakang dan guling lenting, guling depan dan guling lenting. Terima kasih telah menonton dan menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pahami. Sampai jumpa dengan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.